Halo Bulu Kucing, jumpa lagi di channel Orchids Diary bareng aku, Vira. Kali ini aku bakal bahas sesuatu yang penting banget, yaitu hukum jual beli kucing dalam Islam. Nah, kira-kira seperti apa ya hukumnya? Kita simak yuk video kali ini. Orchids Diary, our diary, would you like to watch our diary? Apa maksud dari tidak ada kecacatan? Dalam KBBI memiliki arti kurang sempurna, kurang baik, atau ada celah. Banyak yang lalai karena kalimat jual beli kucing diperbolehkan, padahal ada syarat yang harus dipenuhi supaya tidak ada kekurangan pada kucing. Supaya jual beli kucing hukumnya menjadi sah. Syarat ini banyak dilalaikan penjual kucing. Syarat supaya kucing tidak masuk kategori cacat sering dilalaikan. Apa saja ya syaratnya? Penjual memiliki kewajiban merawat kucing dengan baik dan benar sampai kucing tersebut berpindah ke tangan pembeli. Kalian melihat mereka dirawat dengan layak. Dari mental saja mereka pasti dalam keadaan kurang baik. Seharusnya mereka mendapatkan perawatan sebagai berikut. Yang pertama harus dikasih obat cacing, kedua obat kutu, ketiga vaksin, keempat vitamin, terus yang kelima adalah makanan yang bergizi. Ini semuanya penting, walaupun aku nomerin 1, 2, 3, 4, 5, tapi semuanya adalah nomor 1. Gitu. Nah, ini nih banyak dilupakan sama penjual kucing. Tanpa perawatan itu, penjual sama seperti menzolimi pembeli maupun kucing itu sendiri, karena sudah pasti kucing yang dijual masuk ke dalam kategori cacat. Kalau misalkan kalian tuh jualnya ikan, kalian nggak perlu pakai vaksin, obat cacing, nggak perlu. Karena ikan nggak memerlukan itu buat perawatannya. Tapi kalau kalian tuh jualnya kucing, kalian perlu melakukan 5 ini. Karena ini dibutuhkan banget sama kucing. Kelima hal ini sangat penting karena jika tidak terpenuhi bisa membahayakan kesehatan kucing bahkan pembeli. Oleh karena itu, kucing tanpa perawatan lengkap dikategorikan kurang baik. Jika kucing yang dijual kurang baik, maka hukum jual beli menjadi tidak sah, bahkan berdosa karena berlaku zolim. Nah, 5 ini emangnya penting banget ya kak, yang harus dipenuhi sama penjual? Iya harus, penting. Karena kalau misalkan ya yang pertama aja ini, obat cacing nggak dipenuhi gitu ya, apa yang akan terjadi sama kucing itu? Dia akan cacingan. Bahkan banyak banget kejadian kasus kucing yang baru dibeli, ternyata pulang-pulang tuh diare. Ternyata kenapa? Ternyata dia cacingan karena nggak pernah dikasih obat cacing. Nah, udah baru dibeli, diare. Gimana tuh? Menzolimi pembeli kan? Yang kedua adalah obat kutu. Emang nggak boleh ya kak kalau nggak dikasih obat kutu? Nggak boleh. Obat kutu itu penting banget. Apalagi kita yang tinggal di Indonesia. Indonesia itu adalah surganya kutu, surganya cacing. Mereka suka banget tinggal di Indonesia. Kutu ini bahayanya adalah banyak banget diantaranya ya penyakit kulit sama parasit darah. Kalau misalkan kucing itu udah kena parasit darah, wah udah pasti anemia. Nah, anemia di sini penanganannya adalah harus donor darah. Nah, donor darah itu biasanya dilakukan biasanya di kota-kota besar. Kayak gitu. Terus yang ketiga yang penting lagi itu adalah vaksin. Emang penting banget ya kak vaksin? Iya, penting banget vaksin itu. Jadi kebanyakan penjual itu mereka melalaikan vaksin. Kayak gini loh, ya udahlah nggak apa-apa biar pembeli aja yang vaksin. Padahal ya ada banyak banget kasus cerita kayak gini. Jadi ada seorang pembeli yang sudah membeli kucingnya. Habis itu kucingnya langsung sakit. Kenapa? Ternyata kena virus. Jadi ternyata pas waktu dibeli itu udah membawa virus. Jadi pas waktu datang ke rumah, udah sakit. Yang ketiga adalah vitamin, yang keempat adalah makanan bernutrisi. Nah, yang keempat ini yang sering dilalaikan. Dilalaikannya gimana kak? Jadi sebenarnya kucing itu lebih baik makan makanan komersial. Kenapa? Karena makanan komersial itu sudah disusun sedemikian rupa komposisinya, analisis gizinya, jadi memang sudah pas buat kucing gitu. Tapi kalau kalian nggak mau ngasih makanan komersial, ya setidaknya makanan yang dikasihkan ke hewan, ke kucing, itu sudah dimasak. Karena kalau belum dimasak, kemungkinan besar makanan itu membawa parasit yang namanya adalah parasit toksoplasma. Nah, yang kelima adalah dimandikan atau dirawat bulunya ya. Ini terutama buat kucing yang bulunya panjang, misalkan butuh disisir, ya udah disisir.
Semua itu perlu dipenuhi oleh penjual kucing agar hukum jual beli kucing menjadi sah. Cacingan, kutuan tidak sehat maupun bawa penyakit, hal seperti itu memiliki arti cacat atau kurang sempurna. Jika yang dijual kurang sempurna, hukum jual beli menjadi tidak sah. Bahkan penjual berdosa karena telah zalim kepada kucing maupun pembeli. Lalu berikutnya kesalahan dari perkawinan. Kucing itu sebenarnya tidak boleh kawin sedarah. Jadi antara anak dengan ibu nggak boleh, terus saudara dengan saudara itu nggak boleh seharusnya. Tapi penjual itu kebanyakan udahlah yang penting hasilnya bagus, yang penting peranakannya bagus. Mau apa ibu sama anak dikawinkan atau anak sama anak dikawinkan, udah nggak apa-apa. Yang penting dapat uang. Nah, itu yang salah. Padahal kalau misalkan ada kucing yang kawin sedarah, maka hasil anaknya itu dia punya kromosom yang cacat. Salah perkawinan ras. Nah, jadi seharusnya ada ketentuan ras ini sama ras ini tuh nggak boleh dikawin silangkan. Tapi kebanyakan penjual-penjual tuh malah suka banget mengkawinkan ras ini sama ras ini kayak gitu, supaya hasil anakannya tuh lebih sukses, istilahnya tuh lebih aneh gitu. Misalnya ya, ras ini sama ras ini tuh seharusnya nggak boleh dikawinkan, tapi nanti hasil anaknya kakinya lebih pendek atau hidungnya lebih pesek atau telinganya lebih bengkok kayak gitu. Nah, itu sebenarnya ada ketentuannya. Pembeli juga bisa salah dalam jual beli. Kesalahan pembeli yang pertama adalah sudah tahu kucing yang dibeli dalam keadaan kurang baik namun tetap saja dibeli, sehingga penjual akan terus berjualan lagi dengan perawatan yang sama, yaitu perawatan yang kurang baik. Sama saja seperti kita membiayai perdagangan mereka yang tidak benar. Kesalahan kedua adalah hati pembeli tidak terketuk untuk sekitar. Hai, buat kalian yang mau pelihara kucing, kalian tahu sendiri kan pelihara kucing karena Allah itu sama dengan bersedekah? Kalian juga tahu kan tata cara bersedekah yang benar? Yaitu dimulai dari yang terdekat dulu. Sama kayak kucing nih. Kalau misalkan di dekat kalian ada kucing jalanan, nah kalau kalian niatnya memelihara kucing karena Allah, kenapa kalian harus beli kucing? Padahal Allah udah ngasih ke kalian tuh. Ini kucing buat kalian, tolong rawat. Tolong peka ya. Kalau ada kode dari Allah,